Bayangkan, sebuah cermin kuno bukan sekadar benda pemantul bayangan, melainkan sebuah pintu rahasia menuju lapisan-lapisan terdalam dari realitas. Cermin yang bukan hanya memperlihatkan wajah kita, tetapi juga jiwa, masa lalu, bahkan kemungkinan masa depan. Dalam tradisi kuno, benda seperti ini disebut cermin ajaib, artefak misterius yang sering dikaitkan dengan para raja, penyihir, sufi, hingga filsuf peradaban lampau. Namun pertanyaan yang lebih menggetarkan adalah, benarkah cermin itu benar-benar ada, atau ia hanyalah simbol dari pengetahuan yang lebih tinggi, yang disembunyikan dalam rupa benda sederhana, agar tak mudah diakses oleh sembarang orang? Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu terpesona oleh pantulan dirinya sendiri. Di Mesir kuno, cermin dianggap sebagai jendela jiwa. Di Tiongkok kuno, ada mitos tentang cermin ilahi yang mampu mengusir roh jahat dengan memperlihatkan wujud sejatinya. Sementara di dunia mistik barat, para alkemis menggunakan cermin obsidian untuk menyingkap pesan dari alam gaib. Dan dalam jalur tasawuf Timur Tengah, ada simbolisasi cermin sebagai hati manusia, yang jika dipoles dari debu duniawi akan memantulkan cahaya hakikat. Menariknya, satu benang merah selalu muncul. Cermin tidak sekadar objek. Ia adalah metafora perjalanan batin, medium untuk menyingkap kebenaran tersembunyi yang melampaui apa yang kasat mata. Dalam video ini, kita akan menyingkap rahasia yang hampir dilupakan, kebenaran tersembunyi tentang cermin ajaib kuno. Kita akan menelusuri jejaknya dalam sejarah peradaban, menyelami makna filosofis yang dibungkus simbol, dan mencoba memahami mengapa pengetahuan tentangnya selalu dijaga rapat, seakan-akan hanya boleh diketahui oleh mereka yang siap menerima kebijaksanaan lebih dalam. Tapi berhati-hatilah, semakin kita menyingkap lapisan-lapisan rahasia ini, semakin kita menyadari bahwa cermin bukanlah benda yang kita lihat, melainkan refleksi dari siapa kita sebenarnya. Maka bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar bukan sekadar cerita tentang sebuah artefak kuno, melainkan undangan untuk melihat ke dalam diri sendiri dengan cara yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Dalam setiap peradaban besar, selalu ada cerita tentang benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Salah satu yang paling konsisten muncul adalah cermin ajaib. Namun, menariknya, masing-masing peradaban menafsirkannya dengan cara yang berbeda, seolah-olah mereka melihat fragmen dari satu rahasia besar yang sama. Di Mesir kuno, cermin bukan hanya alat kecantikan. Banyak arkeolog menemukan cermin perunggu yang ditempatkan dalam makam para bangsawan. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa cermin bisa menjadi gerbang yang memudahkan perjalanan roh menuju dunia lain. Dalam kitab Orang Mati Mesir, disebutkan simbol-simbol yang menggambarkan refleksi sebagai jalan menuju kebangkitan kembali. Di Tiongkok kuno terdapat legenda tentang cermin Luban yang mampu memperlihatkan bukan hanya rupa seseorang, melainkan juga sifat batinnya. Kaisar-kaisar dinasti Han bahkan memesan cermin khusus dari batu giok karena dipercaya giok memiliki energi murni yang bisa memantulkan kebenaran tersembunyi. Filosofi Tiongkok kuno mengatakan, cermin yang sejati tidak hanya memantulkan wajah, tapi juga hati. Sementara itu, di dunia Islam klasik, para sufi kerap menggunakan simbol cermin untuk menggambarkan hati manusia. Al-Ghazali dalam karya monumentalnya menyinggung tentang hati yang tertutup debu dunia, sehingga tidak lagi memantulkan cahaya ilahi. Hanya dengan pembersihan jiwa, melalui zikir, kesadaran, dan pengendalian diri, cermin hati akan kembali bening, dan seseorang mampu melihat hakikat kebenaran. Dalam tradisi ini, cermin bukan sekadar benda fisik, melainkan sebuah metafora mendalam tentang kondisi batin manusia. Namun, ada sisi yang lebih gelap. Dalam tradisi Barat abad pertengahan, cermin sering diasosiasikan dengan praktik okultisme. Para penyihir menggunakan cermin obsidian untuk scrying, sebuah praktik memandang pantulan hingga memasuki kondisi trance, lalu mengklaim bisa melihat visi masa depan. Tokoh-tokoh seperti John Dee, penasihat spiritual Ratu Elizabeth I,
menggunakan cermin hitam Mesoamerika untuk berkomunikasi dengan apa yang ia sebut sebagai malaikat. Jika kita rangkai semuanya, tampak jelas bahwa cermin selalu ditempatkan sebagai simbol perantara antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata, antara tubuh dan jiwa, antara manusia dan yang ilahi. Mengapa pengetahuan ini terasa tersembunyi? Karena bahasa simbolis tidak mudah dipahami. Cermin tidak dimaksudkan untuk dilihat hanya sebagai benda. Ia adalah kode, sebuah lambang yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mau merenung lebih dalam. Peradaban-peradaban besar mungkin sengaja membungkusnya dalam mitos dan ritual agar rahasia ini tidak disalahgunakan. Dan disinilah letak keajaibannya. Ketika kita berbicara tentang cermin ajaib kuno, sebenarnya kita sedang membicarakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kaca atau logam. Kita sedang membicarakan refleksi diri, kesadaran, dan jendela menuju dimensi yang lebih tinggi. Mari kita mulai membuka lapisan rahasia dari cermin ajaib kuno. Untuk memahami maknanya, kita harus keluar dari cara pandang biasa. Cermin, dalam bentuknya yang paling sederhana, hanyalah permukaan yang memantulkan cahaya. Namun, para bijak kuno percaya bahwa ia lebih dari sekadar benda. Ia adalah alat untuk menguji sejauh mana seseorang berani melihat kebenaran, baik kebenaran tentang dunia maupun tentang dirinya sendiri. Bayangkan ketika seseorang berdiri di depan cermin, yang ia lihat bukan hanya wajah, tapi juga simbol dari siapa dirinya saat ini, perasaan yang ia sembunyikan, topeng yang ia pakai, bahkan kelemahan yang selama ini ia abaikan. Itulah mengapa cermin sering dianggap menakutkan, terutama dalam kisah-kisah mistik, karena ia memaksa manusia untuk berhadapan dengan bayangan dirinya yang paling jujur. Dalam teks-teks esoteris, cermin juga dipandang sebagai metafora bagi pintu dimensi. Mengapa demikian? Karena cermin memantulkan ruang, seolah-olah menciptakan dunia lain di balik kaca. Dunia yang identik dengan dunia nyata, namun terbalik. Simbol terbalik ini sering digunakan oleh para filsuf kuno untuk menjelaskan sifat dunia. Apa yang kita lihat hanyalah bayangan, refleksi dari realitas yang lebih hakiki. Para alkemis Eropa percaya bahwa dengan menatap ke dalam cermin obsidian, seseorang bisa melampaui batas indera. Namun, rahasianya bukan terletak pada benda itu sendiri, melainkan pada kondisi batin orang yang menatapnya. Jika batinnya kacau, yang terlihat hanyalah kekacauan. Jika hatinya bersih, yang tampak adalah petunjuk. Disinilah letak kebijaksanaan tersembunyi. Cermin bukanlah penyihir, melainkan penguji. Dalam tradisi sufistik, ada perumpamaan terkenal, hati manusia adalah cermin. Semakin sering ia dipoles dengan zikir, muhasabah, dan pengendalian diri, semakin jernih pantulan cahaya kebenaran di dalamnya. Namun jika hati dibiarkan berkarat oleh kesombongan, amarah, dan kelalaian, maka cermin itu hanya memantulkan kegelapan. Jadi, cermin kuno yang disebut ajaib sebenarnya adalah lambang dari perjalanan manusia dalam membersihkan batinnya. Namun ada pertanyaan yang selalu muncul, jika cermin hanyalah simbol, mengapa begitu banyak artefak nyata, cermin giok Tiongkok, obsidian Mesoamerika, hingga perunggu Mesir yang dianggap sakral? Jawabannya terletak pada sifat manusia itu sendiri. Kita membutuhkan media fisik untuk memahami yang metafisik. Cermin-cermin itu digunakan sebagai jembatan, sebagai alat fokus. Bukan karena benda itu punya kekuatan mutlak, melainkan karena ia mampu membawa pikiran manusia ke kondisi tertentu. Dengan kata lain, kekuatan sejati cermin ajaib kuno tidak pernah ada di luar diri manusia. Ia selalu ada di dalam. Cermin hanyalah sarana untuk mengingatkan bahwa apa yang kita cari di dunia luar sejatinya adalah refleksi dari apa yang sudah ada di dalam batin kita. Maka, rahasia pertama yang bisa kita simpulkan adalah ini. Cermin ajaib kuno adalah pengingat bahwa realitas adalah pantulan kesadaran kita sendiri. Jika pada bagian sebelumnya kita melihat cermin sebagai simbol refleksi diri dan kesadaran, kini kita akan menyelam lebih dalam, ke dalam lapisan makna yang lebih misterius, paradoks,
dan seringkali disalahpahami. Salah satu paradoks terbesar dari cermin adalah sifatnya yang benar sekaligus menipu. Ia memantulkan realitas, namun dalam bentuk terbalik. Apa yang di kanan tampak di kiri, dan sebaliknya. Inilah mengapa banyak tradisi kuno memandang cermin sebagai lambang dualitas, kebenaran dan ilusi, terang dan gelap, dunia nyata dan dunia bayangan. Pertanyaannya, apakah yang kita lihat di cermin adalah diri kita yang sesungguhnya, ataukah hanya bayangan semu yang menipu? Filsuf Yunani, Plato, pernah mengungkapkan konsep bayangan gua dalam alegorinya. Manusia, katanya, seperti tahanan yang hanya melihat bayangan realitas, bukan hakikatnya. Cermin kuno bisa kita baca sebagai simbol serupa. Ia memperlihatkan sesuatu, tapi tidak pernah sepenuhnya mengungkapkan kebenaran. Kita harus belajar membaca di balik pantulan itu. Dalam catatan mistik timur, ada keyakinan bahwa roh atau entitas gaib bisa tertarik pada cermin. Mengapa? Karena cermin dianggap sebagai celah antara dimensi. Benda ini bukan hanya memantulkan cahaya, tetapi juga menyimpan energi dari siapapun yang menatapnya. Inilah sebabnya banyak budaya kuno menutupi cermin ketika ada yang meninggal di rumah karena takut roh akan terperangkap di dalamnya. Sebuah kepercayaan yang jika dibaca lebih filosofis bisa dipahami sebagai peringatan. Pantulan diri kita yang belum selesai bisa menjadi bayangan yang menghantui jiwa. Ada pula mitos tentang cermin kebenaran yang tak bisa berbohong. Siapapun yang menatapnya akan melihat sisi dirinya yang paling dalam tanpa bisa menyembunyikan kebohongan. Apakah benda ini nyata? Ataukah hanya simbol bahwa pada akhirnya hati manusia sebagai cermin sejati akan menyingkap apa yang benar-benar ada di dalam? Satu lagi rahasia yang jarang diketahui. Dalam sebagian tradisi esoteris, cermin tidak dipandang sebagai alat melihat keluar, melainkan melihat ke dalam. Semakin lama seseorang menatap cermin dalam keheningan, semakin ia terdorong untuk bertanya, siapa sebenarnya aku yang ada di balik wajah ini? Banyak kisah mistikus yang melaporkan bahwa ketika meditasi dengan cermin, wajah mereka tampak berubah, melebur, bahkan menghilang. Ini bukan sihir murahan, melainkan pengalaman psikologis mendalam, tanda bahwa identitas ego kita hanyalah lapisan tipis yang bisa retak ketika kesadaran menembus lebih dalam. Namun, di sisi lain, disinilah bahaya besar tersembunyi. Jika seseorang menatap cermin tanpa kesiapan batin, apa yang muncul bisa jadi menakutkan, halusinasi, ketakutan, atau bayangan diri yang gelap. Inilah sebabnya banyak pengetahuan tentang cermin ajaib dijaga rapat-rapat. Bukan karena ia benda yang berbahaya, tetapi karena ia mempercepat konfrontasi dengan bayangan diri, sesuatu yang tidak semua orang siap hadapi. Maka, rahasia kedua dari cermin ajaib kuno adalah, ia bukan alat untuk mengubah dunia luar, tetapi portal untuk berhadapan dengan dunia dalam. Dunia yang sering kali lebih menakutkan daripada apapun yang ada di luar sana. Setelah kita menyingkap rahasia dan paradoks cermin ajaib kuno, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana semua ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata kita? Apakah cermin hanya sekadar simbol filosofis, atau bisa benar-benar menjadi alat transformasi diri? Mari kita turunkan makna mistis ini menjadi praktik sederhana namun dalam. 1. Cermin sebagai latihan muhasabah, introspeksi. Luangkan waktu setiap malam untuk duduk di depan cermin dalam keadaan hening. Tatap wajah Anda tanpa berkata apa-apa selama beberapa menit. Pada awalnya, yang muncul mungkin rasa canggung, bahkan tidak nyaman. Namun perlahan, lapisan-lapisan topeng akan mulai tampak. Anda akan menyadari betapa seringnya kita tersenyum palsu, menyembunyikan luka, atau menutupi kelelahan jiwa. Latihan ini bukan untuk mencari penglihatan ajaib, tetapi untuk berlatih jujur pada diri sendiri. 2. Membersihkan cermin hati. Para bijak selalu mengingatkan bahwa hati manusia bagaikan cermin.
Jika dipenuhi debu dosa, ia akan gelap dan buram. Cara membersihkannya bukan dengan benda, melainkan dengan amal dan kesadaran. Latihlah diri dengan doa, zikir, atau kata-kata positif yang menenangkan jiwa. Setiap kali kita menyingkirkan kebencian atau kesombongan dari hati, seolah-olah kita sedang mengelap debu dari cermin batin, hingga ia kembali jernih memantulkan cahaya kebenaran. 3. Latihan refleksi simbolis. Gunakan cermin sebagai media perenungan filosofis. Misalnya, saat Anda melihat bayangan terbalik, ingatlah bahwa dunia yang kita lihat bisa jadi hanya refleksi terbalik dari realitas yang lebih tinggi. Tanyakan pada diri, apakah aku sedang hidup dalam kebenaran atau hanya dalam pantulan semu? Latihan ini menajamkan kesadaran kritis dan membantu kita tidak mudah tertipu oleh penampilan luar. 4. Menghadapi bayangan diri. Setiap orang punya sisi gelap, amarah, rasa iri, ketakutan, atau trauma masa lalu. Cermin bisa menjadi alat sederhana untuk berhadapan dengan sisi itu. Tatap mata Anda sendiri dan ucapkan dengan lantang, "Aku menerima bayanganku dan aku siap mengubahnya." Ritual sederhana ini mungkin tampak sepele, tetapi dalam ilmu psikologi modern dikenal sebagai mirror work, yang terbukti membantu banyak orang mengatasi keraguan diri dan luka batin. 5. Transformasi kesadaran sehari-hari. Tak perlu menunggu malam atau ritual khusus. Setiap kali Anda bercermin, jadikan itu momen kesadaran. Jangan hanya bertanya, apakah rambutku rapi atau apakah wajahku cantik tampan, tapi tanyakan juga, apakah hatiku hari ini bersih? Apakah aku sudah menjadi versi terbaik diriku? Dengan cara ini, cermin berubah dari benda biasa menjadi guru kecil yang setiap hari mengingatkan kita untuk memperbaiki diri. Namun, ada satu hal penting. Jangan sampai praktik ini membuat kita terjebak dalam obsesi pada bayangan. Ingatlah bahwa cermin hanyalah alat, bukan tujuan. Yang lebih penting adalah transformasi batin yang terjadi setelahnya. Maka, aplikasi praktis dari rahasia cermin kuno ini bisa dirangkum sederhana. Lihatlah ke cermin bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Dengan begitu, setiap pantulan bukan sekadar wajah, melainkan pengingat akan perjalanan spiritual kita. Sejak awal kita diajak menyelami misteri cermin ajaib kuno, dari Mesir, Tiongkok, hingga simbolisme sufistik, kita menemukan benang merah yang sama. Cermin bukan sekadar benda pemantul bayangan, melainkan lambang perjalanan batin. Ia memperlihatkan paradoks, benar sekaligus menipu, nyata sekaligus ilusi. Ia bisa menjadi gerbang menuju pencerahan, tetapi juga bisa memunculkan bayangan yang menakutkan. Namun inti dari semua itu bukan terletak pada benda fisiknya, melainkan pada diri kita yang berdiri di hadapannya. Rahasia yang sering dilupakan adalah bahwa cermin sejati bukanlah kaca, perunggu, atau obsidian. Cermin sejati ada di dalam diri manusia, hatinya. Ketika hati dipenuhi debu dunia, ia buram. Tetapi ketika hati dibersihkan, dipoles dengan kesadaran, doa, dan muhasabah, ia akan memantulkan cahaya hakikat dengan begitu jernih. Maka, cermin ajaib kuno sesungguhnya hanyalah simbol dari ajakan paling sederhana, namun paling dalam. Beranilah menatap diri sendiri sejujur-jujurnya. Karena di sanalah awal mula perubahan, pembersihan, dan pencerahan sejati. Kini, setelah semua rahasia ini kita buka, pertanyaannya tinggal satu. Saat Anda menatap cermin nanti, apakah Anda hanya akan melihat bayangan, ataukah Anda siap menemukan siapa diri Anda sebenarnya?